Perkenalkan, nama saya Listra Margareta Bersitepu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian TPC pada air kelapa. Adapun alat yang digunakan yaitu laminar airflow, inkubator, colony counter, autoclave, hot plate, timbangan analitik, Erlenmeyer, glass jar, gelas ukur, rak tabung, beaker gelas, kaca arloji, mikropipet, cawan petri, pipet tetes, botol semprot, aluminium foil, kertas, kapas, plastik PP, spatula, bunsen, corong kaca, tabung reaksi tutup ulir, tip biru, dan vortex. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu air kelapa, Aquades, alkohol 70%, NaCl 0,9%, dan PCA. Yang pertama, preparasi pembuatan media. Ditimbang PCA sebanyak 5,625 gram untuk dilarutkan pada Aquades 250 ml. Tuang 250 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi dan mengurangi penguapan Aquades selama pemanasan. Kemudian dipanaskan Aquades. Dituang PCA ke dalam Erlenmeyer, kemudian dipastikan wadah penimbangan bersih atau tidak ada media PCA yang tersisa. Caranya dengan menuang sedikit Aquades yang sudah dididihkan pada wadah penimbangan PCA lalu dituang. Ditambahkan lagi Aquades didih, kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk. Kemudian dipanaskan lagi media di atas hot plate hingga mendidih. Disterilisasi media yang sudah dibungkus dengan plastik PP pada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dibungkus alat seperti cawan petri dan tip biru dalam plastik PP. Kenapa menggunakan plastik PP? Karena jenis plastik ini memiliki titik leleh yang cukup tinggi, yaitu pada 160-166 derajat Celcius. Dipastikan tidak ada udara yang tersisa dalam plastik agar sterilisasi berjalan lebih efektif. Tip biru dimasukkan ke dalam gelas jar karena sifat tip biru yang terbuat dari plastik sehingga tidak tahan panas. Permukaannya dilapisi kapas, tujuannya agar tip biru dapat berdiri tegak dan memudahkan saat sterilisasi dan menjaga tip tidak rusak. Disterilisasi alat pada autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sterilisasi sesuai sifatnya, misalnya alat seperti cawan petri dan tip biru dalam mode solid, bahan seperti tabung reaksi yang berisi NaCl dalam mode liquid, dan media PCA dalam mode agar. Dituang NaCl sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Dilakukan pada setiap tabung reaksi sesuai jumlah pengenceran yang dilakukan. Pada sampel air kelapa dilakukan pengenceran sebanyak 5 kali. Kemudian dibungkus tabung reaksi tutup ulir yang sudah diisi NaCl tadi dengan plastik PP. Dipastikan agar tidak ada udara yang tersisa pada plastik. Kemudian diikat rapat. Kemudian disterilisasi pada autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sebelum digunakan, dibersihkan terlebih dahulu laminar airflow menggunakan alkohol dan tisu basah yang dibersihkan secara searah. Tujuan dilakukan pembersihan secara searah untuk memastikan bahwa kotoran atau partikel yang menempel dibersihkan secara efektif. Jika dibersihkan bolak-balik, partikel-partikel kotoran tersebut bisa tersebar kembali ke area yang sudah dibersihkan. Kemudian dinyalakan UV selama 30 menit. Setelah itu dimatikan UV dan dinyalakan lampu dan blower selama 15 menit. Saat pengujian digunakan sarung tangan yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol. Pastikan semua alat dan bahan sudah ada di dalam laminar airflow. Diambil mikrotip menggunakan mikropipet. Diambil sampel sebanyak 1 ml pada tabung reaksi yang pertama, dibuka tutupnya, kemudian diganggang di atas api, kemudian dimasukkan sampel, kemudian di vortex hingga homogen. Dengan tip biru baru, ambil dari pengenceran 1 sebanyak 1 ml.
Dimasukkan ke tabung reaksi kedua sebagai pengenceran kedua. Sebelum dimasukkan sampel, diganggang terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan sampel. Dilepaskan tip. Kemudian di vortex. Dilakukan sampai pengenceran ketiga. Setelah sampai di pengenceran 3, diambil tip baru, diganggang tabung reaksi, kemudian diambil 1 mili. Sebelum dimasukkan sampel, cawan Petri diganggang terlebih dahulu. Tujuannya untuk menjaga kesterilan dari si cawan Petri. Dimasukkan sampel ke dalam cawan Petri, kemudian diganggang lagi. Masih pada pengenceran 3, diambil sampel 1 mili menggunakan mikropipet. Diambil cawan Petri, diganggang, kemudian dimasukkan sampel 1 mili ke dalam cawan Petri. Masih pada pengenceran 3 karena dilakukan secara duplo. Dibuang tip, kemudian diambil tip baru. Diambil sampel dari pengenceran 4. Di vortex hingga homogen. Diambil sampel sebanyak 1 mili. Kemudian diambil tabung reaksi untuk pengenceran 5. Kemudian diganggang di atas api. Kemudian dimasukkan sampel sebanyak 1 mili. Kemudian diambil lagi dari pengenceran 4. Jika dilihat media sudah agak mengeras, dipanaskan media di atas bunsen. Ambil cawan Petri, diganggang terlebih dahulu, kemudian dimasukkan 1 mili ke dalam cawan Petri. Diambil lagi pengenceran 4 masih dengan tip yang sama. Setelah itu diambil lagi cawan Petri, kemudian diganggang, dimasukkan sampel, kemudian diganti tip. Diambil pengenceran 5, di vortex hingga homogen. Diambil sampel pengenceran 5 sebanyak 1 mili. Diambil cawan Petri lalu diganggang, dimasukkan sampel. Diambil lagi pengenceran 5, kemudian diganggang, kemudian dimasukkan sampel. Diganggang cawan Petri, kemudian dituang media. Media yang dituang tidak boleh terlalu panas agar tidak membunuh mikroba yang ada pada sampel. Media juga tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit agar pertumbuhan bakteri tidak terhambat. Kemudian dihomogenkan dengan diputar membentuk angka 8. Hal ini dilakukan pada setiap cawan Petri. Setelah media memadat, dibungkus cawan Petri menggunakan kertas. Kemudian cawan Petri dibalik, tujuannya untuk mencegah kondensasi. Selama inkubasi, uap air dapat menguap dari media agar dan berkondensasi di permukaan tutup cawan Petri. Jika cawan Petri tidak dibalik, tetesan air ini dapat jatuh kembali ke permukaan agar, sehingga mengganggu pertumbuhan mikroorganisme yang sedang dikultur. Ditulis nama sampel dan pengencerannya.
Diinkubasi cawan Petri selama 2 hari pada inkubator suhu 37 derajat Celcius. Setelah 2 hari, dihitung koloni bakteri yang tumbuh.